Oke, Mut. Apa nih yang pengen kamu diskusiin sekarang nih? Sebenarnya sih pengen lebih ke CV ya. Mm-mm. CV, CV sama berkas-berkas yang harus dikirim ke HRD sih. Oke. Lebih kayak apa yang harus dikirim ke Ke HRD. HRD gitu ya untuk Ya. ngelamar kerja ya Atau gitu. ke recruiter. Para Ya. recruiter, oke gitu. Jadi gini, pertama dokumen yang dikirim itu satu sesuai dengan yang diminta dulu. Apabila yang diminta itu sudah spesifik, betul? Oke. Jadi urutan top of the list-nya itu adalah kirimkan sesuai yang diminta apabila yang diminta itu spesifik. Tapi yang aku masuk spesifik ini di luar informasi pribadi ya, gitu. Jadi kalau di dalamnya udah ada KTP, KPAN, PWP gitu, saranku adalah cek ulang lokernya gitu. Kalau memang kamu yakin itu asli nggak apa-apa gitu. Tapi kalau pada saat ngelamar kerja gitu, lowongannya itu langsung menyebutkan silahkan lampirkan ini spesifik gitu ya, maka ikuti saja gitu. Misalkan kan harus ada dokumennya ini terus punya sertifikat pelatihan ini gitu. Nah itu kan spesifik tuh gitu. Jadi urutan paling atas ikuti sesuai dengan yang diminta apabila dia sudah menyebutkan secara spesifik dalam tanda kutip di luar informasi pribadi gitu ya gitu. Atau di luar data pribadi gitu, pokoknya ngikut aja. Kedua, gimana kalau misalkan mintanya adalah silahkan kirimkan CV Lengkap. ke email ini gitu, atau silahkan kirimkan CV lengkap ke sini, atau silahkan kirimkan lamaran ke sini gitu. Nah kalau ada kalimat-kalimat kayak gitu coba dicerna. Kalau ini logikanya gini, kalau ada yang orang bilang silahkan kirimkan CV ke sini gitu ya, itu ada beberapa jawaban tuh tergantung platformnya apa, tergantung kondisinya juga gitu ya. Ada yang emang CV doang nggak masalah gitu kan, ada yang CV ijazah transkrip nggak masalah, ada yang lamaran CV ijazah transkrip nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan yang diminta cuma CV saja, tapi kamu ngelimpirin yang lain, misal kayak ada surat lamarannya juga gitu ya, surat lamaran dan CV gitu, boleh nggak? Ya nggak apa-apa gitu. Karena nanti kalau balik lagi ada yang bilang kayak silahkan kirimkan lamaran ke sini gitu. Apakah kamu cuma ngelampirin surat lamaran, nggak ada CV-nya kan nggak gitu. Gitu. Jadi kalau standar standar ngirim lewat email tuh biasanya surat lamaran, CV, ijazah, transkrip, dah itu aja gitu. Yang lain ya nggak diminta, nggak usah dilampirin gitu. Tapi kalau mau itu minimum ya, minimum gitu. Tapi kalau kamu mau ada sertifikat-sertifikat macam-macam mau kamu lampirin sekalian ya nggak masalah gitu. Itu sih. Pokoknya yang urutan nomor satu tuh ikutin sesuai arahan dulu gitu. Gitu. Tadi ya sesuai arahan yang spesifik. Kalau arahan yang general, aku akan lebih menyarankan tetap dikasih dokumen lain sih. Gitu. Kecuali tadi ada platform tertentu memang yang kamu bisa lampirin cuma CV aja gitu. Nah, nanti Berarti kamu kalau misalnya kayak job street gitu kita lampirinnya CV aja ya, nggak usah pakai ijazah gitu-gitu. loh, job street kan diupload ya, CV upload ya nggak sih? Iya. Ya gitu. Ya sudah itu apa upload aja CV gitu di situ. Gitu kan. Iya itu berarti sekalian sama ijazah gitu. Kalau job street saranku CV aja sih CV gitu. aja. Berarti oke. Karena gini, di platform itu kan eh, kita aku takutnya tuh nanti kalau kamu salah salah ngirim loh kan, di platform itu kan cukup banyak tuh yang loker-loker anehnya tuh gitu. Tapi kalau mau jadiin satu PDF mau dicoba dulu nggak masalah, karena gini, ibaratnya tuh lampiran selain CV itu penguat kan gitu, penguat yang kamu Ya. klaim di CV gitu, nggak masalah itu. Yang penting jangan informasi pribadi aja dulu gitu. Kalau memang ukurannya masih di bawah ukuran yang diminta tuh kayak 2 MB gitu ya misalkan, oh bisa attach gitu nggak masalah, mau jadiin satu PDF gitu sih. Kalau malah jadi lebih meyakinkan loh ya, tapi jangan pakai informasi pribadi gitu. Informasi pribadi jangan cuma dilihat sebagai CV ya gitu, karena kan itu semua yang ada nik NIK-nya tuh gitu, itu ntar dulu aja, kalau nggak diminta nggak usah gitu. Karena ada Oke. NIK itu gitu. Cuman nggak tahu juga ya kalau ijazah, katanya ijazah anak sekarang ada NIK-nya kan, bingung juga tuh. Iya ijazah sekarang ada nikahnya. Bingung juga tuh itu akhirnya tuh, hati-hati tuh harusnya.
Jangan buru-buru ngeluarin ijazah. Kalau anak-anak dulu mah aku bisa bilang nggak apa-apa lambil ijazah. Tapi kalau udah mulai ada NIK-nya gitu, ntar dulu deh. Gitu. Mending nggak usah dulu deh. Gitu. Mungkin kayak lamaran, CV, portofolio gitu misalkan. Itu sih. Jadi berkas itu bukan ini ya, bukan faktor paling gede gitu ya, gitu. Jadi yang penting kelihatan atraktif, menarik, banyak kata kunci sesuai dengan fungsi posisi yang dilamar gitu kan. Itu aja dulu. Tergantung platform juga sih, Mut. Oke. Terus kalau misalnya itu lebih prefer buat CV yang ATS friendly atau CV yang kayak dibuat Canva gitu? Sama jawabannya gitu ya. Mau CV desain atau ATS friendly itu sebenarnya dua-duanya sama-sama bagus gitu ya. Cuma tadi lihat lagi gitu. Kamu loker yang kamu cari, kamu incer sejauh ini gitu. Coba dievaluasi beberapa bulan ke belakang gitu. Kebanyakan tersedianya di mana gitu. Kalau emang tersedianya paling banyak di lewat email gitu ya, ya pakai desain standar gak masalah gitu. Gitu ya. Aku nggak bilang desain yang ribet ya gitu. Dan aku nggak bilang desain itu harus pakai Canva, aku mau bilang gitu. Tapi CV desain gitu. Iya, CV Gitu. desain. Tapi kalau misalkan kamu lewat yang tadi platform yang kamu sebut atau lewat LinkedIn gitu ya, yang kayak bakal masuk ke suatu database gitu yang akan difilter oleh suatu sistem gitu, pakai address friendly nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan aku lewat email Kak, tapi aku ngirimnya pakai address friendly ya nggak masalah gitu. Berarti nggak ada aturan baku ya sebenarnya buat CV itu. Nggak ada, itu lebih ke strategi sih gitu. Nanti kamu pelajarin dulu gitu. Loker kayak gimana yang harus kamu samperinnya pakai ATS friendly gitu. Loker Oke. kayak gimana yang harus kamu boleh disamperin pakai desain biar kayak atraktif, menarik, mudah dibaca, mudah di filter informasi pentingnya dari dokumenmu gitu. Gitu ya. Tapi secara general cara menulis CV yang kamu kirim ke aku yang aku review itu bagus kok udah. Terus sama yang mau ditanya itu kayak apa? Summary yang di CV itu gimana ya nulisnya? Bagus Soalnya nih. kayaknya saya terlalu monoton, bukan terlalu monoton sih yang saya tulis di CV itu kayak biasa banget gitu, nggak ada itu pandangan dari saya. Jadi kayak gini ya. Ada beberapa cara kalau kamu mau inget-ingetnya gampang. Summary CV, nama summary CV itu ya ringkasan CV gitu kan. Itu. Nah, ringkasan CV itu aku pakai satu bahasa satu ini. Paling nggak tuh bisa menjawab 5W1H gitu loh. Terkait dengan apa yang sudah kamu lalui sampai sekarang. Tapi kalau kamu inget 5W1H itu terlalu bingung gitu ya. Inget 3 hal ini gitu. Nanti kamu bisa nonton lewat YouTube yang lain yang teman-teman ada yang nanya. Ya tuh, harus menjelaskan kamu itu siapa, kamu itu siapa, kamu sudah melalui apa saja gitu, dan sekarang kamu bisa apa gitu. Itu harus bisa kejawab semua tuh. Jadi kamu siapa, kamu sudah melalui apa, dan kamu bisa apa aja gitu. Oh, berarti bisa ngejawab itu ya? Iya. Kamu siapa? Saya adalah seorang lulusan jurusan bla 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 dengan IPK sekian. Sudah melalui apa? Saya memiliki total pengalaman kerja selama 5 tahun, yaitu sebagai ini sama sekian tahun, ini sekian tahun, ini sekian tahun. Saya juga memiliki pengalaman pelatihan yang berkaitan dengan ini. Terus akhirnya sekarang kamu bisa apa? Saya memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan bidang ini. Yang didukung dengan kemampuan teknis berupa mengoperasikan ini. Selain itu saya juga mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Titik. Gitu. Simpel kan, lebih menarik ya daripada saya adalah orang yang semangat, rajin, mampu bekerja sama individu dalam tim gitu. Jadi nggak bakal banyak soft skill yang kamu keluarin dalam kalimat itu. Nah, pada saat kamu bikin summary CV, gimana cara nge-QC-nya? Gampang. Pada saat kamu udah jadi tuh summary CV gitu kan. Terus kamu ngecek ini kalimatnya udah bener belum ya gitu. Nah, cara nge-QC-nya adalah bayangin kalau kamu lagi di interview terus ditanya pertanyaan. Silahkan perkenalkan diri kamu gitu. Gitu. Terus kamu baca yang kamu tulis tadi bikin summary. Kalau summary kamu bisa menjawab pertanyaan interview, silahkan perkenalkan dirimu, berarti summary-mu sudah benar. Gitu. Kalau jawabannya kayaknya summary-ku kalau aku baca, aku kalau ditanya interview silahkan perkenalkan diri, kayaknya nggak ngomong gini deh gitu. Nah, berarti summary-mu yang salah gitu. Aku bisa jamin summary-mu yang salah, bukan interviewnya yang salah. Gitu. Kebayang Baru ya? paham. Ya, Kebayang ya? kebayang. Ya. Itu Jadi paling intinya itu bahasa aku sendiri harus sih, itu aku
coba kan beberapa buku kan menyampaikan gitu ya, kayak ini sebenarnya ada kesamaannya, paling simpel ya begitu gitu. Ya kan? Iya. Ya enggak? Jadi intinya kita kalau misalnya ditanya kayak siapakah dirimu atau perkenalkan dirimu, itu jawabnya dari summary itu kan? Iya. Simpel kan? Iya, Iya, simpel memang. gitu. Soalnya saya kalau ngeliat di YouTube apa di Google di apa tuh kayak harus ini, ya Allah ini kok kayaknya nggak cocok gitu, nggak sesuai gitu. Saya mikirnya kayak gitu. Ya. Oh, Ya, ternyata ya. gini, bukan 100% seperti summary CV juga, karena ibarat tapi semua tuh eh, didasarkan dari summary CV. Dalam arti summary CV itu bisa dikembangin gitu loh pada saat kamu menyampaikan secara komunikasi verbal gitu ya. Gitu. Dikasih kepala, dikasih ekor, dimodif dikit gitu. Tapi pada dasarnya tuh kalau ditanya silahkan perkenalan diri kamu tuh, ya dia tuh nanya summary CV-mu gitu. Gitu. Pada dasarnya ke sana. Nanti mau seninya mau gimana, tinggal kamu nyampeinnya, ya kan? Itu. Sebenarnya itu CV itu isinya, jadi pertanyaan-pertanyaan interview tuh kayak nyuplik-nyuplik di CV doang sebenarnya. Gitu. Simpel kan ya? Berarti kalau summary LinkedIn yang LinkedIn apa sih yang di atasnya itu Iya, sama kayak gitu. betul. Itu namanya about me gitu ya. Ya. Betul. Sama. Oke. Saya aku sambil balas chat ya. Ya. Apalagi Dari kemarin sih yang ngerasa yang harus ditanyain tuh itu soalnya yang ngerasa apa namanya dipikirin banget gitu yang itu aja sih yang baru di apa sih namanya ya dipikirin gitu. Aduh aku bingung. ya nggak apa-apa. Memang memang kayak gitu kok, santai itu. Jadi gini, makin sering kamu baca artikel, makin sering kamu baca ulasan-ulasan orang gitu ya, makin lama tuh kita punya sense gitu loh. Sebenarnya tuh bener atau sebenarnya tuh salah, atau yang dia maksud tuh sebenarnya gini gitu. Cuman kayak dia ngomongnya tuh nggak segampang yang kita pengen tangkap gitu. Ya. Jadi kayaknya lebih susah gitu, ya kan? Apalagi nih yang kamu masih bingung. Apa ya? CV udah, terus apa? Bentar. Ini kalau eh, LinkedIn-mu tuh, bentar, coba buka LinkedIn sih. Pengen saya masih kosong nggak ada apa-apa. Nah, itu salah ya, itu jelas salah fatal itu. Ya. Jangan jangan cuma punya LinkedIn kalau LinkedIn-nya masih kosongan. Ini kosongan banget ini, diisi ya, diisi kayak yang di CV-mu itu loh. Oke baik nanti Karena akan kalau saya. kalau ini aku kasih tahu, CV kosongan, terus kamu nggak ada aktivitas posting-posting apa, cuma komentar interested interested di banyak orang, itu nggak bakal dapet apa-apa kamu, serius. Kira-kira kalau memposting LinkedIn itu posting apa ya? Kamu baca YouTube deh, nanti ditonton ya itu. Posting kan banyak itu ya. Ya bisa foto, bisa artikel, bisa link-link apa atau ilmu yang kamu kuasai apa, kayak kamu pengen berbagi gitu loh. Pernah Oh pernah lihat orang posting di LinkedIn kan? iya pernah. Nah, tahu kan itu posting apa ya? Di duplikat aja. Bidang yang aku kuasai, ilmu yang aku pahami, kemampuan teknis yang aku bisa gitu. Gitu. Itu jelas gitu. Atau browsing dulu, pertanyaanmu masih terlalu basic, jadi aku nggak bakal jawab ya yang basic-basic itu. Browsing dulu, postingan apa yang baik diposting di LinkedIn, apa yang jangan diposting di LinkedIn gitu.
Udah terus aktif aja posting, sehari satu postingan kayak 2 hari sekali kayak seminggu 3 kali kayak, yang penting konsisten. Daripada kamu pindah-pindah satu akun ke akun yang lain cuma mencet interested 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 gitu. Oke. Itu nggak ada yang bisa jamin kalau kamu langsung serta dapat kerja. Mungkin interested gitu kayak orang cuma penasaran siapa sih ini, dibuka profilmu jebret, ya profilnya masih kosongan gitu kan, sayang gitu. Jadi CV-nya dibenerin dulu, nanti CV-nya benerin dulu, infonya diduplikat ke LinkedIn, baru kamu pakai untuk yang lain-lain gitu. Jangan buru-buru hanya sekedar punya akun terus nyari loker, nggak bisa kamu di LinkedIn kayak begitu. Cara mainnya bukan begitu. Oke. Ada cara main yang beda gitu. Apalagi aku nggak usah komen LinkedIn-nya ya, masih banyak yang kosong, nggak ada yang, Iya, iya. ntar aku komen semua gitu, dibenerin dulu nanti ya. Habis ini aku jelasin yang CV dulu. Udah sih, baru itu aja Itu aja yang ya. yang general. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang nggak aku record. Kita masuk ke spesifik ya. Oke.